Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami sedang berada di Monumen Pancasila Sakti. Tempat ini sangat bagus untuk belajar sejarah kekejaman PKI. Jadi datanglah ke sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monumen Pancasila Sakti terletak di Jalan Raya Pondok Gede, RT 4, RW 12, Kelurahan Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur. Di sini ada pedagang yang menjual souvenir, makanan, minuman, dan mainan. Harga tiket masuknya sebesar Rp5.000 per orang untuk pengunjung umum dan Rp3.000 per orang untuk pelajar dan mahasiswa. Ini musola yang ada di kawasan Monumen Pancasila Sakti. Jadi kalian tetap bisa sholat di sini ya. Oke, sekarang kita masuk ke dalam kawasan monumennya. Pada dini hari, tanggal 1 Oktober 1965, 6 orang jenderal dan 1 orang perwira menengah yang disebut sebagai pahlawan revolusi diculik dari tempat kediamannya oleh Partai Komunis Indonesia. Kemudian disiksa dan dibunuh dengan kejam. Lalu jenazahnya dimasukkan ke dalam sebuah sumur tua di desa Lubang Buaya. Ini adalah mobil truk yang digunakan untuk menculik ke-7 orang pahlawan revolusi tersebut. Ini adalah rumah yang digunakan sebagai dapur umum bagi pasukan pemberontak Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia atau yang biasa disingkat G30S PKI. Nah, kalau rumah yang ini dijadikan sebagai pos komando bagi pasukan pemberontak G30S PKI yang bertugas menculik para pahlawan revolusi. Di pos komando ini masih ada barang-barang asli yang menjadi saksi bisu pemberontakan PKI seperti mesin jahit, lemari kaca, dan Petromax. Oke, sekarang kita lihat serambi penyiksaan, tempat di mana 4 orang pahlawan revolusi yaitu R. Suprapto, Siswondo Parman, Sutoyo Siswo Miharjo, dan Pierre Tendean disiksa sebelum akhirnya dibunuh dan jenazahnya dimasukkan ke dalam sebuah sumur tua. Oh ya, Monumen Pancasila Sakti buka setiap hari kecuali hari Senin dari pukul 8 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Barat. Di sini, Mayor Jenderal TNI Siswondo Parman dipaksa untuk menandatangani surat pernyataan untuk mengakui bahwa mereka adalah Dewan Jenderal yang akan melakukan kudeta kepada Presiden Soekarno pada Hari Angkatan Bersenjata. Oke, sekarang kita masuk ke dalam lokasi sumur maut. Nah, inilah sumurnya. Dalamnya 12 meter dengan diameter 75 cm. Disinilah ke-7 jenazah pahlawan revolusi dibuang, ditembaki, dikubur, dipadati dengan tanah dan sampah,
kemudian di atasnya ditanami dengan pohon pisang. Oke, sekarang kita lihat Monumen Pancasila Sakti. Arsiteknya adalah Bapak Edi Sunarso. Sebelum menjadi sebuah museum sejarah, tempat ini merupakan tanah atau kebun kosong yang dijadikan sebagai pusat pelatihan oleh Partai Komunis Indonesia. Di sini ada 7 patung pahlawan revolusi yang jenazahnya dimasukkan ke dalam sumur tua, yaitu 1. Jenderal TNI Anumerta Ahmad Yani, 2. Letnan Jenderal TNI Anumerta X Suprapto, 3. Letnan Jenderal TNI Anumerta MT Haryono, 4. Letnan Jenderal TNI Anumerta Siswondo Parman, 5. Mayor Jenderal TNI Anumerta DI Panjaitan, 6. Mayor Jenderal TNI Anumerta Sutoyo Siswomiharjo, dan 7. Kapten CZI Anumerta Pierre Tendean. Jenderal TNI Abdul Haris Nasution menjadi salah seorang target, tetapi beliau selamat dari upaya pembunuhan tersebut. Namun, putri beliau yang bernama Ade Irma Suryani Nasution dan ajudan beliau yang bernama Letnan 1 Pierre Tendean tewas dalam usaha pembunuhan tersebut. Monumen Pancasila Sakti dibangun di atas tanah seluas 14,6 hektar dengan tujuan untuk mengingat perjuangan para pahlawan revolusi yang berjuang mempertahankan ideologi negara Republik Indonesia Pancasila dari ancaman ideologi komunis. Ini adalah mobil dinas Jenderal TNI Ahmad Yani sewaktu beliau menjabat Menteri Panglima Angkatan Darat. Kalau yang ini adalah mobil dinas Pangkostrat Maijen TNI Soeharto sewaktu beliau memimpin operasi penumpasan pemberontakan G30 SPKI pada tahun 1965. Monumen Pancasila Sakti dibangun atas gagasan Presiden kedua Indonesia, Soeharto. Monumen ini merupakan museum khusus yang berada di bawah kepemilikan TNI dan dikelola oleh Pusat Sejarah TNI. Dibangun pada pertengahan tahun 1967 dan diresmikan pada tanggal 1 Oktober 1973. Oke, sekarang kita lihat Museum Paseban yang direnovasi pada tahun 2013. Diresmikan pada tanggal 1 Oktober 1981. Di sini kita bisa melihat diorama rapat-rapat persiapan pemberontakan G30 SPKI. Diorama jenazah para pahlawan revolusi yang dimasukkan ke dalam sumur maut. Diorama penculikan Jenderal A.H. Nasution. Diorama penculikan Mayor Jenderal MT Haryono. Diorama penculikan Mayor Jenderal X Suprapto. Diorama penculikan Letnan Jenderal Ahmad Yani. Diorama penculikan Mayor Jenderal Siswondo Parman. Diorama penculikan Brigadir Jenderal Sutoyo Siswomiharjo. Diorama penculikan Brigadir Jenderal DI Panjaitan. Diorama penculikan Letnan 1 CZI
TNI Pierre Tendean. Diorama tertembaknya Ajun Inspektur Polisi Tingkat 1 Karel Satsuit Tubun. Diorama tertembaknya Ade Irma Suryani Nasution, Putri Jenderal TNI AH Nasution. Oke, sekarang kita masuk ke ruang relik atau ruang pakaian dan bekas darah yang menyimpan berbagai benda pribadi milik para pahlawan revolusi, mencakup pakaian terakhir yang dikenakan para korban sebelum dimasukkan ke dalam sumur tua di kawasan Lubang Buaya pada peristiwa tahun 1965, serta sejumlah artefak lain yang berkaitan dengan kejadian tersebut. Ini adalah akualang, alat bantu pernafasan yang digunakan untuk mengangkat jenazah 7 pahlawan revolusi dari dalam sumur tua. Ini pakaian dan aksesoris Ajun Inspektur Polisi Tingkat 2 Karel Satsuit Tubun. Ini pakaian dan aksesoris Letnan 1 Pierre Tendean. Ini pakaian Letnan Kolonel Sugiono Mangunwiyoto. Ini pakaian dan aksesoris Kolonel Infanteri Katamso. Ini pakaian dan aksesoris Brigadir Jenderal Sutoyo Siswo Miharjo. Ini pakaian dan aksesoris Brigadir Jenderal Donald Ishak Panjaitan. Ini pakaian dan aksesoris Mayor Jenderal Siswondo Parman. Ini pakaian dan aksesoris Mayor Jenderal Mas Tirto Darmo Haryono. Ini pakaian dan aksesoris Mayor Jenderal R. Suprapto. Ini pakaian dan aksesoris Letnan Jenderal Ahmad Yani. Sebagai seorang muslim, kita wajib meminta perlindungan kepada Allah dengan senantiasa berdoa dan berzikir pagi dan petang agar terhindar dari segala macam godaan syaitan, kejahatan dan keburukan serta hal-hal negatif lainnya yang tidak kita inginkan. Karena kita adalah hamba Allah yang lemah, yang kuat hanyalah Allah, yang berkuasa hanyalah Allah, yang memiliki dunia dan seisinya hanyalah Allah. Ini adalah ruang pameran foto yang menyajikan foto-foto pengangkatan jenazah pahlawan revolusi dan pemakamannya di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Ini adalah Panzer bersejarah, yaitu kendaraan taktis buatan Inggris yang digunakan untuk mengangkut jenazah 7 pahlawan revolusi dari sumur tua menuju Taman Makam Pahlawan Kalibata. Oke semuanya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.